Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Halo, Ya, udah masuk bang? ya. Oke, sudah Kecil ya? bisa, sudah bisa. Kecil ya bang? Gimana? Ya sudah. Gimana Bang Jos? Silakan. Emang aku sakit Saya mau apa dengar bang? apa Emang sakit apa? keputusannya dan apa konsekuensinya. Coba saya dengar. Silakan. Misalnya ya, ada sama aku. Ya bang. Suaranya pelan Bang Jos. Tidak kedengaran. Coba perbaiki baik-baik. Bentar. Siap. Oke, siap. Tunggu, bentar. Ya kan keputusannya ada sama aku bang, ya kan? Siap. Eh, iya, tetapi kan yang namanya orang tua harus diapakan dulu, ya kan orang tua yang namanya orang tua ya kita harus gini dulu ya. Tapi tetap ya insya Allah tetap. Tadi kami sudah berunding sama keluarga. Yang namanya keluarga ya tidak mendukung lah. Ya, Terus otomatis itu. masalah sistem warisan itu, aduh gimana ya dari anunya nih, dari awalnya mau bicara ini ya. Kami sudah tadi sampai ya tengkar-tengkaran lagi tuh memanas. Iya, memanas. Tapi bisa dikondisikan. Mas, iya bisa dikondisikan. Tapi yang Oh, jelasnya, berarti poinnya sudah saya dapat ya. Berarti poinnya sudah saya dapat. Berarti di sini orang punya istilah masih terkendala di warisannya. iya bang. Cuman aku nggak jadi masalahkan itu bang. Tidak jadi masalahkan itu. Yang saya harus siapkan ya cuman mental aja sih bang. Siap. Iya siap. Oke. Iya. Kalau abang mau Aku menyiapkan terkendala begini sama bang ya, iya pak. mental. Iya. Ya. Jadi di Quran surah Fusilat ayat 30 sampai 31 itu bang, tetap semangat. Ketika orang-orang itu mengatakan Tuhannya Allah dan satu-satunya Tuhan dan tetap istiqomah, maka jangan bersedih hati. Ketika dia meninggal nanti, Allah akan mengirimkan malaikat ke liang kuburnya dan menjaga dia sampai ke surganya Allah Subhanahu wa taala, surga yang dijanjikan oleh Allah. Dan baca yang ke-7 yang ke-31, Allah dan malaikat akan menjadi pelindung-pelindung mereka di dunia maupun di akhirat. Siap. Jadi tidak perlu abang khawatir begini bang. Gimana? Iya. Silakan. Iya. Apalagi bang? Coba abang ceritakan dulu. Jadi Ceritakan. jadi begini Keluarkan bang semua ya. unik-unik abang. Silakan. Ya mulai dari mana sih? Udah Sudah tunggu ya bisa bang open ya. cam belum? Belum siap. Bisa. Oke, silakan open cam. Biar enak kita ngobrol. Siap. Silakan. Semangat. Ingat semangat. Kita sudah ada nomor WA. Apapun yang terjadi kabarkan saya. Ya. Siap bang. Gitu bang. Cuma agak enggak terang sih ini. Bentar ya bang. Bentar, saya undang. Dah. Bentar. Masya Allah. Silakan. Gimana hasilnya tadi? Ya hasilnya ya keluarga sih tidak mendukung. Tidak mendukung ya. Itu kan menurut keterangan mereka itu ya kan itu kan agama dari nenek moyang kita. Cuman yang jadi permasalahannya kan bukan katakan istri atau masalah-masalah perempuan aku lantas hijrah begitu bukan masalah itu karena memang sih mungkin sudah yakin
terus dia mengatakan begini, "Ya, kamu tidak jadi masalah kamu ikut, tapi masalah warisan atau apa ya hilang, hilang semua." Terus ada yang bawa parang, yang ada yang gimana lah, banyak yang meneror gitu ya. Maklumlah orang Dayak ya kan bang, suku Dayak lah Mm-mm. gitu. Jadi aku katakan begitu, kalau memang memang aku dikeluarkan dari situ ya tidak jadi masalah, karena ini keputusan Mm. aku, ini keputusan aku. Tuh. Tapi selanjutnya ndak ada lagi bang, ya selanjutnya ndak ada lagi. Dia pecahkan kaca, dia pecahkan apa semua, banting kiri kanan, tetap aja aku ya nggak apa-apa sih, nggak apa-apa. Sempat aku tadi Yang pecahkan di kaca, ingin yang banting piring itu siapa? Dari keluarga abang? Apa orang tua? dia sepupu, Oh, sepupu sepupu. abang. Oke. Iya, iya. Yang jadi masalahnya ini bang kan yang Gini, Bang. mertua yang diteror. Jadi masalah apa? Silakan. Hmm, Oh, diteror. ya mertua yang Oke. iya. Kalau untuk aku Mertua pribadi yang, tidak oh jadi masalah mertua sih bang. istri Kau abang yang diteror. ya yang diteror gitu loh. Karena dia kan muslim. Ya, Jadi emang kalau mereka satu kampung. enggak sih bang, enggak. Istri orang Bugis bang, suku Bugis. Istri orang Bugis, Masya Allah. Luar Iya, biasa. Siap, siap. iya. Hmm. Jadi jalan satu-satunya katakan mertua begini. Kalau memang kamu sudah mantap di situ, kalau memang sudah mau ikut istrimu, alangkah bagusnya kamu di kampung. Alangkah bagusnya kamu syahadatnya di kampung, bang. Jangan di situ karena Hmm. keluarga-keluargamu pasti akan datang. Hmm. Ya, ya jadi seumpama kalau yang begitu bang, menurut abang gimana sih bang? Yang begitu yang seperti apa, Bang? Ya kan aku disuruhnya ke ini ke apa ke Sulawesi gitu untuk syahadatnya di Istri sana bilang bang. begitu. Lebih bagus, Bang. Karena Ya begini, kan Bang ya. agar tidak terganggu katanya gitu bang, karena banyak keluarga-keluarga di sini kan Iya, yang ya, iya. Betul, Bang. Sekarang kan Abang lagi di kampung. Abang tempatnya sekarang di mana, Bang? Kalimantan Timur. Kalimantan Timur. Iya, Bang. Ketika Abang sudah betul-betul untuk memeluk agama Islam, sudah yakin 100%, saran saya sama Abang mending hijrah. Hijrah dulu, hijrah itu Abang pindah ke kampung istri Abang atau pindah ke kampung yang mana, hijrah dulu Bang. Begitu. Karena memang untuk mendapatkan satu kebenaran ini itu sangat sangat sulit Bang. Butuh ujian, butuh perjuangan luar biasa. Makanya agama Islam ini Bang, agama Islam sampai kepada kita. Laku putus. Mana ini? Allahu Akbar. Signal mungkin ya. Kebenaran hanya dalam Yesus. Dalam celana kau itu kebenaran itu. Kalau orang lain bicara Tuhan yang benar, datang kau mengantarkan Tuhan yang palsu. Jaringan dia kesian. Ini jaringan susahnya. Jaringan Bang ya. Iya bang. Oh iya Bang. Aku nggak bisa open cam Jadi, bang. Kayaknya. iya tahan dulu, ndak usah open cam dah. Tidak masalah, tidak masalah. Ditahan dulu, tidak usah open cam. Nanti kalau mau asyhadu, baru open cam. Begitu Bang. Nah jadi abang tetap semangat. Jika dalam hati yang paling kecil abang merasa bahwa ini sudah benar, cepat-cepat mengambil keputusan Bang. Ini perkara hidup dan mati, ya. Ini perkara baik dan buruk. Ini ajarin. Kalau sudah menemukan kebenaran, jangan tunggu kapan-kapan nanti keburu dikapani, jangan tunggu nanti keburu mati. Ketika kita berjalan di jalan dan kita menemukan uang 1 juta, maka pasti cepat-cepat kita ambil. Apakah ketika kita berjalan di tengah jalan kita menemukan uang 1 juta? Nanti baliklah baru saya ambil. Tidak. Ketika sudah menemukan kebenaran, maka cepat-cepatlah ambil. Begitu.
Masalah Siap. masalah begini Bang ya. Agama Islam datang sampai kepada kita pada saat ini itu bukan agama warisan, bukan warisan dari nenek moyang, bukan. Agama Islam sampai kepada kita ini asbab pengorbanannya para sahabat terdahulu dan para nabi terdahulu. Ada seorang sahabat yang rela meninggalkan anak dan istrinya hanya untuk agar agama Islam sampai kepada kita. Siap, Abang. Bahkan ada seorang sahabat ketika dia memeluk agama Islam ditantang oleh ibunya. Ibunya mengatakan apa? Kalau kamu tidak tinggalkan agama yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ibu tidak akan makan sampai mati. Maka seorang sahabat itu mengatakan kepada ibunya, wahai ibuku, walaupun kamu punya 100 nyawa, saya tidak akan lepaskan ini usaha. Saya tidak akan lepaskan ini ajaran Nabi Muhammad. Saya tidak akan lepaskan ini agama Islam. Maka ketika mereka ceritakan kejadian ini kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka turunlah Quran surah Al-Luqman ayat 15 sampai 16. Coba baca di situ, Bang. Kalau punya perangkat satu baca di situ. Apa bunyinya? Quran surah Al-Luqman ayat 16 kalau tidak salah. Apa kata Allah di situ? Jangan mengikuti kemauan kedua orang tuamu apabila mengajak bermaksiat kepadaku. Jangan mengikuti mereka. Itu kitab suci. Al-Quran yang mengatakan. Berarti Al-Quran ini menceritakan hal yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi. Yang abang rasakan ini memang sudah diceritakan. Sehingga di dalam Al-Quran sudah mengatakan, jangan sekali-sekali mengikuti kemauan orang tuamu apabila mengajak bermaksiat kepadaku. Jadi dia sudah tahu ke depan yang terjadi. Dan ketika itu Allah mengatakan, jangan kamu katakan kamu beriman sebelum aku menguji kamu. Begitu. Surat Untuk mendapatkan kebenaran itu memang susah. Rasulullah saja hijrah. Yesus saja hijrah. Dan rata-rata orang kalau mau mengambil kebenaran, itu pasti diusik di kampungnya. Makanya Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Makanya Yesus itu dia hijrah. Pasti abang dikatakan kau masuk Islam begini kau gila. Ingat enggak ketika Rasulullah dikatakan anta al-majnun? Ingat tidak Yesus dikatakan gila? Karena orang-orang yang membawa kebenaran pasti dikatakan gila oleh orang-orang gila. Begitu. Jadi kalau abang betul-betul mau memeluk agama Islam dan abang terkucilkan di kampung itu, hijrah bang. Mau ke tempat siapa? Salah satu tempat yang sampai sekarang ada mualaf di Komar saya namanya Alif itu sampai sekarang ada di tempat Bang Faruk. Itu diusir dari orang tuanya itu. Bahkan apa kata beliau? Bapaknya mengatakan, kamu ambil keputusan malam ini. Apa keputusanmu malam ini? Aku lebih memilih Islam. Keluar kamu dari rumah ini. Langsung dia keluar sekarang di tempat Bang Faruk. Belajar ngaji, belajar sholat. Nah itu orang yang mu'alaf sesungguh-sungguhnya itu. Dia bilang sama saya, guru saya mau live, silakan kamu live, tapi jangan kamu tinggalkan sholat. Begitu. Guru saya masih mau berdiskusi, silakan kamu berdiskusi, tapi jangan kamu tinggalkan sholat. Karena selagi kamu mu'alaf tetapi kamu tidak sholat, maka percuma kau mu'alaf. Gitu. Karena sholat adalah tiang agama. Dan ketika orang tidak sholat berarti dia telah merobohkan agama. Gitu Bang. Dia lebih memilih karena dia tahu ini yang terbaik. Dengan caranya seperti ini maka dia mampu menyelamatkan orang tuanya. Dia mampu menyelamatkan dia punya saudara-saudaranya. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Lindungilah dirimu, keluargamu dan ahli keluargamu dari siksaan api neraka. Ya ayyuhalladzina amanu fu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, lindungilah dirimu, keluargamu dan ahli keluargamu dari siksaan api neraka. Abang dengan keluarga ada di dalam jurang ini. Bagaimana agar bisa selamat? Abang harus mencari cara menyelamatkan diri abang sendiri dulu. Begitu diri abang sudah selamat sampai ke atas jurang, baru abang cari tali, lempar ke jurang, baru tarik mereka satu persatu.
Abang mau menyelamatkan keluarga abang ini, abang selamatkan dulu diri kamu itu. Ketika diri kamu sudah selamat, semoga dengan kebaikan kamu itu Allah memberikan hidayah kepada keluarga kamu. Apalagi doanya seorang mualaf tanpa hijab dengan Allah Subhanahu wa taala. Coba. Memang susah, Bang. Memang Islam ini itu bagaimana ya? Ad-dunya sijilu mukminin jannatul kafirin. Dunia ini penjara bagi orang-orang Islam. Kita hidup di penjara itu diatur. Ketika abang mau memeluk agama Islam, berarti abang siap diatur oleh aturan-aturan. Ketika kita mau masuk ke salah satu perusahaan, berarti kita siap mentaati segala aturan-aturan perusahaan itu. Jika kita masuk dalam satu perusahaan, tetapi kita tidak mentaati aturan di perusahaan itu, maka apa yang terjadi? Kita akan dikeluarkan dari perusahaan itu. Ketika abang masuk ke Islam tetapi abang tidak menjaga sholat, itu percuma, Bang. Percuma, Bang. Kalau betul-betul mau meninggalkan cinta lama dan memeluklah cinta baru yang sebetul-betulnya, Bang. Gitu. Ketika abang sudah syahadat dan masuk Islam, hijrah dari tempat abang yang sekarang, jaga sholat 5 waktu, jangan pernah putus apapun yang terjadi. Gitu. Iya. Inna sholata tanha anil fasail wa munkar. Sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Wasta'inu bisobri wa sholat. Carilah pertolonganku dengan sabar dan sholat. Sholat itu, dirikanlah sholat untuk mengingatkan aku. Gitu. Jadi apapun yang terjadi, itu kembali kepada pilihan abang. Ingat, memilih adalah hal yang paling sulit, namun harus dilakukan. Jika sudah betul-betul, cepat-cepat. Jangan tunggu lama-lama. Jangan nanti keburu mati. Jangan kapan-kapan nanti dikapani. Ambillah keputusanmu. Karena Anda kepala rumah tangga, ya, silakan ambil keputusanmu. Kalau betul-betul mau masuk Islam dan dikucilkan di dalam kampung Anda sendiri, hijrah ke kampung istri Anda atau hijrah ke kampung mana, begitu, Pak. Ujian, tidak usah. Oh, nanti kalau saya masuk Islam mungkin warisan tidak dikasih. Nanti kalau saya masuk Islam pekerjaan saya berhenti. Nanti kalau saya masuk Islam dapat uang dari mana? Wamur ahlaka bisolati wastubir alaiha lanas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal akhibatu littaqwa. Dan perintahkanlah keluargamu untuk sholat dan bersabarlah atasnya. Sesungguhnya kami tidak meminta rizki kepada kalian, tetapi kamilah yang memberi rizki kepada kalian. Dan akibat baik bagi orang-orang yang bertakwa. Inna haza la rizquna man lahu min nafat. Inilah rizkiku yang tidak ada habis-habisnya. Abang, silakan, apalagi? Itu Papi Gembala itu, sudah. Papi Gembala itu di mana ya, Bang? Papi Gembala itu di Palopo. Tapi kan rencananya kan emang jauh ya, Bang, dari Palopo ke Bone gitu ya. Oh, ada Papi Gembala di bawah tuh. Itu Papi Gembala. Papi Gembala naik dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Alif. Nah, ini Papi Gembala nih. Malam, Bang. Itu cek. Ada Papi Gembala. Iya, cek. Silakan, Papi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Selamat malam Om Jos. Malam sehat semua ya. Maaf Apostle Loring tadi ada pendeta yang mau belajar Islam tadi ya. Agak lambat ya, terpaksa lah. Ya, maaf ya. Ya, lanjut. Ya. Menarik. Silakan. Gini, Bang, kan orang tua kan disuruhnya ke mualafnya di Sulawesi aja. Karena ditakutkan ada masalah di sini. Jadi masalahnya apa? Masalahnya ya dulu. Kan keluarga kami kan di sini, Bang, ya. Nah, kebetulan kami juga keluarga besar. Jadi ditakutkan dia ada masalah atau gimana. Tapi, boleh, nggak apa-apa.
Cuman atur waktunya katanya sebelum puasa ya Bang. Mau menjelang puasa bilang tuh. Oh, mau ke sana, ke mana nih? Ke Bone. Iya. Bone dari saya itu sekitar pakai 3 jam. Sekitar ya kalau lancar sih 5 jam ya Pastor Roding ya kalau nggak salah ya. Kurang lebih 4 jam ya, 4 jam 5 jam lah. Kalau lancar ya. Ya 4 jam 5 jam. 4 jam 5 jam lah kurang lebih. Ya. Aku minta nomor WA-nya ya. Ya boleh. Iya. Nanti Tapi ini agak menarik Pastor Loding. Abang kan ini sekarang sudah punya rumah tangga sendiri kan gitu. Iya. Artinya tanggung jawab itu kan ada di abang terhadap keluarga kan. Iya. Artinya kepada anak dan istri. Iya. Nah pertanyaan yang timbul kan sekarang apakah Anda masih tergantung dengan saudara-saudara yang lain gitu loh? Enggak Bang. Tidak ada. Ya, lalu kenapa harus ditunda kalau memang hidayah itu sudah datang gitu loh. Karena begini Bang. Kita kan ini tidak tahu Bang ya. Bolehlah hari ini malam ini kita begini, tahu-tahu nanti subuh hilang itu barang, selesai kita Bang. Berau Bang, di Kaltim Berau. Oh, Abang di Berau sekarang? Iya, siap. Oh, iya. Tapi kalau saya saran saya Bangku ya, saran saya ini kan, karena banyak juga yang seperti abang dulu kan. Nah akhirnya dia mengambil kesimpulan bahwa inilah pilihan hidup saya, iya kan, kepada keluarga, kepada saudara-saudaranya kan. Nah, bagaimana kita, oke lah kita takut kepada keluarga, lalu kenapa kita tidak takut kepada Sang Pencipta? Yang menciptakan kita, yang tujuan kita akhir kan gitu. Tapi itu adalah pilihan ya, pilihan. Tapi saran saya Bang, kalau memang hidayah itu sudah datang, jemput Bang. Nanti pun adapun nanti mau di Bone apa di mana itu gampang lah ya kan. Nah begitu sekalian mungkin di Bone nanti ambil sertifikat kan gitu Abang ke masjid terbesar di sana kan. Nah di situ berikrar lagi kembali. Lalu meminta. Nah, itu saran saya sih. Jadi maksudnya Papi Gembala ini boleh dulu di sini, terus untuk sah ke pemerintahnya nanti di Sulawesi gitu. Boleh Abangku. Boleh banget gitu loh. Nanti kita kan tidak tahu kehidupan ke depan Bang. Banyak orang yang hari ini ketawa-ketawa, besok tiba-tiba sudah masuk di dalam liang lahat. Gak ada lagi. Iya, yang penting selamatkan dulu. Kita tidak tahu besok kita masih hidup atau tidak. Iya, itu dulu. Jangan dulu lah. Iya, bagaimana? Mungkin ada Pastor Loding ada masukan sedikit tentang itu. Kalau saya sih saran ya kan. Abang mau terima, saran saya juga sama. Begitu. Abang ibaratkan dulu untuk melindungi, jangan sampai kita tidak tahu besok atau lusa, karena yang paling dekat pada diri kita adalah kematian. Terkadang hari ini orang itu terlihat sehat, besok-besoknya is dead. Ketika abang, orang yang paling beruntung itu syahadat hari ini, begitu selesai syahadat langsung mati. Subhanallah. Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang mati yang mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dijamin masuk surga. Jaminan yang penting sudah terikat dulu, jaminan. Setelah itu abang mau ke masjid raya di sana yang terbesar juga tidak masalah, no problem. Langsung kan di keting, gitu kan? Stop dulu bang. Ya stop dulu. Ini lancar rokok ini bang kalau tengah malam ini. Sama bang. Iya lancar rokok, belikan rokok kita lancar. Kita kalau pelayanan bang sampai 2 bungkus 3 bungkus loh. Iya betul. Sebagaimana saya bilang di WA tadi itu sama Bang Jos tadi kita telepon itu. Kalau sudah betul-betul insya Allah langsung saja nanti sampai di Makassar baru di Apaulan tidak masalah. Iya. Yang penting abang sudah keluar dari kuasa-kuasa jahat ya Papi ya. Betul, nanti untuk di Bone, nanti saya kasih hubung dengan Bang Dalbo. Oh, Bang Dalbo itu kan di Bone.
Sama-sama Itu, oh kita iya Bang apologet Dalbo di juga. Bone. Bang Darbo di Bone, gampang kok itu, ya kan? Apologet juga bang. Iya, apologet beliau. Iya. Sama saya sering, ya kan? Sering. Jadi banyak teman-teman yang dari Kristen belajar, alhamdulillah, ya syahadat. Karena memang nggak bisa dipungkiri bang. Islam itu satu-satunya agama, nggak ada lagi ya. Artinya begini bang, kloter itu terakhir Islam. Kloternya Nabi Musa sudah habis, berangkat semua kan. Nabi Musa nih, kloternya Nabi Isa atau Yesus habis, udah orang-orang Nasrani. Terakhir ini pesawat yang terakhir ini bang, ibaratnya pesawat terakhir inilah Islam, gitu bang, nggak ada lain. Itu harus mau tidak mau, betul ya Pastor Ludi, ini pilihan. Iya. Gitu bang. Iya, karena memang betul ini bang, betul kata Bang Loding ini apa ya? Merinding saya punya bulu bang, merinding loh, merinding saya punya bulu bang Ludi. Ada saudara saya yang mau jemput hidayahnya, masya Allah. Mudah-mudahan lah ya. Ya. Bentar ya bang ya. Ya, ibu mana? Ibunya anak-anak mana? Sementara diamankan bang. Maksudnya? Pastor Loding tahu. Oh iya ya, oke lah. Oke, di belakang itu aja. Oke, jadi itu pilihan bang. Bukan bang. Bukan di belakang ya. Tadi kan kami diskusi sama keluarga sampai memanas ya kan bang. Iya. Sampai memanas. Jadi untuk sementara diasingkan dulu karena takut kan ada apa-apa. Jadi betul, menghindari kan, dengan menjaga gitu. Nah, ya. itu kan bijaksana kalau begitu. Sepakat saya bang. Jadi untuk sementara di rumah ini sendiri dulu. Oh, berarti ada juga rumahnya di Kaltim, istri. Terus yang di Bone siapa? Mertua. Oh, mertua, masya Allah. Berarti rumahnya yang di Kaltim rumah sendiri, atau bagaimana? Oh, iya. Masya Allah. Ya udah bang, apalagi kan gitu. Kalau saya sih bang ya. Ya cuman kan kalau walaupun rumah sendiri gitu bang, karena takut kan keluarga-keluarga dari pihak aku ini ya tahu lah bang bagaimana orang Dayak gitu. Tahu bang, istri saya juga orang Kalimantan bang. Saya lama di Kalteng bang, di Muara Tewe. Tahu saya. Jadi sebenarnya kalau berbicara tentang ya itu Dayak itu saya tahu bang. Ada orang Manyan, Bakumpai, orang mana saya tahu wataknya. Tentang religius itu tidak terlalu nggak terlalu inilah. Mereka kan masih ada. Ini abang ini di Kalbar nih. Ini di Kalbar. Ya, di Kaltim juga nih bang Jun. Di IKN. Ya, kebetulan bapak saya kan orang Kutai. Nah, bersebelahan banget kan dengan orang-orang Dayak. Sebetulnya mereka nggak terlalu repot sih masalah itu. Nggak ada. Tahu saya. Iya, tapi nggak apa-apa. Mungkin ada juga yang agak keras ya mungkin. Ada bang. Tapi pada umumnya enggak. Ya, pada umumnya enggak. Kalau abang Dayak apa bang? Kenyah bang. Kenyah. Dayak Kenyah itu yang itu kan bang, yang anting, yang ini dekat ini kampung bapak saya itu bang. Kalau Kenyah mayoritas tuh kayak Cina perawakannya gitu kan bang? Iya siap. Iya. Itu. Dayak saya tahu persis bang. Dayak itu paling enak. Yang penting kita baik, dia baik. Dia tidak mau kamu Islam, kamu Kristen, kamu enggak dia. Enggak dia bang. Enggak. Saya tahu persis itu. Banyak orang bilang orang Dayak itu begini. Oh enggak, saya lama. Pergaulan saya di hutan bang. Tapi mungkin beliau ini mungkin agak beda mungkin ya, karena lingkungannya mungkin. Maaf. Tapi nggak apa-apa. Dengan untuk sementara dijauhkan dulu masalah suku ini. Oh iya betul. Gak apa-apa. Iya, betul. Ya. Jauhkan dulu. Inilah Om Jos, ini si Gembala Mu'alaf ini yang tadi saya katakan bahwa beliau itu yang syahadat di komal saya. Mungkin ciri-cirinya sama ya seperti papi ya. Dia bilang saya tunggu neneknya, apanya. Tiba-tiba dia syahadat. Ketahuan orang tuanya. Akhirnya orang tuanya tanya sama dia, kamu pilih mana? Dia bilang saya lebih pilih Islam. Akhirnya diusir dari rumah, sekarang sudah di tempat Bang Faruk. Ini orangnya Gembala Mu'alaf 3 itu. Gitu. Ini sengaja Allah kumpulkan di sini. Ini Allah mau tunjukkan kepada abang
bahwa orang yang masih balik saja, yang masih umurnya masih di bawah, sudah bisa mengambil keputusan dan benar dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan tempat yang lebih nyaman dari tempat yang sebelumnya. Nyaman situ kau Alif? Sangat nyaman. Sangat nyaman Pak Jos. Jadi Pak Jos pun pasti akan dikasih kenyamanan. Iya kan Papi kan? Asyhadu. Iya. Lanjut Papi lanjut. Biarkanlah proses biarkanlah waktu yang akan menjawab, Bang. Itu prinsip saya. Biarkanlah waktu yang akan menjawab. Yang penting kita berniat lurus, Bang. Pastilah Allah itu memberikan jalan, Bang. Karena tidak ada cobaan yang diberikan oleh Tuhan melebihi kemampuan manusia, Bang. Nggak ada. Itu kita harus hakul. Itu yakin itu, Bang. Iya, sebenarnya gini Bang, apa ya, udah jauh-jauh hari, udah berapa, sekitar setahunan lebih lah ya Bang. Aku sudah persiapkan, cuman apa ya, masalah mental ini aku belum Iya. iya betul Bang. Makanya Allah itu memberikan dispensasi yang lebih kepada orang-orang yang mau mualaf, Bang. Banyak godaan itu, Bang, banyak undang itu banyak itu, Bang. Gak gampang. Bukan masalah mental, masalah apa ya, kehilangan harta atau apa ya, kehilangan warisan gimana, enggak. Jauh lah, aku bisa cari sendiri kok. Ya, cuman ya mentalnya ini ada sama keluarga, apa orang tua gitu. Iya, itulah cobaannya, Bang. Itulah cobaannya. Ini Bang Alif kan sampai ninggalin orang tua. Orang tuanya suruh milih. Saya dengar percakapan beliau kirim ke saya, percakapannya orang tua, kau tinggal memilih aja, karena kalau kau mau masih Kristen silakan di sini, tidak tinggalkan. Beliau tinggalkan. Insya Allah. Saya bilang tidak mungkinlah Allah itu memberikan cobaan kepada manusia, makhluknya itu melebihi. Alhamdulillah beliau sekarang ini dah lagi belajar tentang Islam, di Komal, ketawa, biasa aja. Karena nanti proses waktu yang akan menjawab. Gitu kira-kira Bang. Gampang kok ya. Ya, silakan. Mungkin Bang Gembala ada masukan? Iya, kalau saya sih ya disegerakan Abangku. Disegerakan Abang. Dalam Islam itu Bang, niat baik itu sebaiknya disegerakan. Disegerakan. Dan Islam itu mudah kok. Syahadat, Abang mandi bersih, keluarga usahakan juga syahadat, dan tidak perlu rame-rame, Abang aja. Nanti dituntun pakai ini kan, tulisan itu, atau sekarang kan enak tuh Bang, lewat aplikasi bisa dibuka tuh. Insya Allah. Ya, nanti belajarnya gampang. Abang soalnya istri kan Muslim Bang Jun. Iya. Jadi nanti bisa. Tinggal cuman begini Bang, di dalam Islam itu Abang itu sebagai supir. Jadi harus memang bertanggung jawab. Karena suami itu kalau di dalam Islam dosa istri itu dibebankan kepada suami. Tapi nanti kita akan jelaskan itu kan. Bagaimana kita membina istri kayak gitu Bang. Nah tanggung jawabnya besar sebagai kepala keluarga, anak, istri itu tanggung jawab ada di Abang. Nah ketika istri baik, anak nanti baik, itu kembalinya kepada Abang juga dan itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan, gitu Bang. Kalau di dalam pemahaman Islam, begitu Bang. Siap Bang. Iya. Ya Bang, asadu. Kalau saya sih segerakan Bang, segerakan. Ya. Sabar. Di sini begini Bang, saya sarankan di mute dulu, Abang cuci muka dulu deh. Abang cuci muka dulu, ya kan? Cuci muka dulu, baru Abang baru kesini lagi. Nanti akan terbuka gitu Bang. Niatkan. Cuci muka, pakai peci, baru datang ke sini, asyhadu. Gampang kok. Gampang. Iya. Rasulullah ada 3 hal yang Rasulullah suruh percepat-cepat. Ketika mayat siap dikuburkan, maka cepat-cepatlah dikuburkan. Ketika azan sudah dikumandangkan, maka cepat-cepatlah sholat. Dan sudah menemukan kebenaran, maka cepat-cepatlah diambil. Jangan tunggu nanti keburu mati. Jangan tunggu kapan-kapan nanti dikapani. Itu kata-kata dari FB itu Bang. Semangat Bang. Ya. Kalau ungkapan Cina kuno begini Bang.
tangkaplah hari ini, jangan percaya hari esok. Iya, saya sepakat. Masih lewat di beranda TikTok itu. Iya, hari ini ada orang yang kasih saya nih 100 nih. Terus ada yang janji saya seminggu 1 juta. Mendingan saya tangkap yang 100. Banyak di DM saya, Bang. Ternyata tidak ada gampang. Jadi kalau ya itu di Islam, Bang. Tangkaplah hari ini, jangan percaya hari esok. Karena hari esok adalah hanya sebuah janji. Tapi hari ini adalah yang kenyataannya itu, Bang. Itu Iya. prinsipnya. Maksudnya Hari ini untuk kita, hari esok belum tentu untuk Belum kita. tentu. Jadi pergi cuci muka, datang open cam, datang kamera, pakai peci, asyhadu. maksudnya Gitu. Salah. Iya, silakan. maksudnya cuci muka gimana ini, Bang? Cuci muka biar fresh wajah kita begitu. Cuci kepala Iya, karena kan biar tadi- segar. Iya, Biar karena segar. iya, oh iya, karena tadi habis bertengkar ya kan, Bang? Iya, Iya, nah iya. itu dia. Menenangkan jiwa aja, menenangkan jiwa. Abang bisa Cuci nggak muka ucapin- begini simpel saja. Abang Kan bisa papi nggak? ambil air, Abang bisa nggak cuci saja. ucapin? Ya Tuhan Pasti, pencipta langit dan pasti bumi. tahu dia, pasti tahu dia. Bismillahirrahmanirrahim, tahu nggak, Bang? Hafal nggak? Sering dengar sih dari anak. Coba abang ucapkan Bismillah. Bi- Enggak, betul. Serius. Bismillah. Bismillah. Udah itu aja. Abang ucapkan itu aja dengan menyebut nama Allah. Udah cuci muka baru abang masuk sini. Open cam. Kita lihat perubahannya. Sira bara. Ingat langsung itu Bang, lega banget itu Langsung. Abang kalau sudah sadar. Oke. Ya, tolong dibantu dulu. Kopi. Apa tap-tapnya teman-teman? Dikencangkan dulu tap-tapnya. Ini menarik ini ya. Biar kuat Komal. Ini goyang ya Komal ya. Kita tunggu dulu Om Jos lagi membasuh wajah. Mudah-mudahan ya dengan akan masuknya hidayah ke badan mereka ya. Beliau ini ya. Mudah-mudahan itulah yang menjadi awal daripada hidup baru beliau ya. Semangat Bang Jos. Allahu Akbar. Tepuk tangan dulu untuk kita. Kayak ada suara-suara air ya Papi ya. Iya, Masya Allah. Suara air. Depi sabar dulu ya, Depi ya, gantian ya. Kalau mau syahadat juga Depi, gantian ya. Ya, Pak Devi mau syahadat juga, Pak Solori saya bilang gantian, gampang lah itu Pak Devi ya. Iya, jangan sampai salah Tuhan lagi Devi ya, gampang kok ya, gantian. Betul, Pi. Nggak baik kalau Tuhan terlalu banyak, bingung. Nggak boleh, Tuhan itu satu. Tuhan itu bukan jadi begini. Indah rencanamu Tuhan. Nah, iya kan? Masya Allah, ya Allah. Bimbinglah beliau ya Allah. Masya Allah. Kencangkan tap-tapnya dulu teman-teman. Subhanallah, ciptaanmu ya Allah. Tepuk tangan dulu deh. Silakan mungkin Pak Soloding ada sedikit sebelum kita mulai ya. Silakan mungkin atau bagaimana? Ada lagi mau manggil ini dulu ya. Begini Mbak Om Jos. Saya mau tanya sedikit. Terakhir Anda ke gereja itu kapan? Terakhir sebelum nanti ada 5 bulan yang lalu. 5 bulan yang lalu. Oke. Terakhir Anda makan daging babi? Enggak, Pak. Hah? Enggak. Enggak pernah memang.
Pernah sih waktu masih belum Masih kecil, belum tahu. bukan belum masih cowok. Oh, tapi sekarang sudah lama Bang ya? Enggak. Itulah yang memasukkan hidayah di dalam diri Anda. Artinya barang-barang makanan yang najis itu tidak masuk ke dalam tubuh Bang. Hati-hati, hati-hati Bang. Inilah yang membuat Allah itu memberikan jalan kepada Anda. Masya Allah. Sabar Devi ya, sabar ya, gantian ya. Pak Devi juga mau, Pak Devi ini mau mualaf juga nih. Bagaimana Pastor Loding? Ya. Saya sudah lagi telepon Ustadz Miftah, beliau mau datang ke sini insyaallah. Kasih wajah-wajah. Masya Allah. Ustadz Miftah. Iya. Dia barusan telepon beliau. Iya. Ntar aku matikan bentar dulu Bang. Iya, silakan Bang. Bentar aku matikan. Bentar. Aku matikan. Ya, dikencangkan dulu teman-teman. Lap-laporen dulu, lap-laporen biar kuat. Sabar Lip, kau ini senyum. Ntar gua kompor lagi di Komal. Oh ada sama Bang Zuma. Share aja Bang Zuma ke sini. Indah rencanamu Tuhan ya Yesus di dalam hidupku. Nah ini Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Silakan. warahmatullahi wabarakatuh. Bentar. Beliau ada juga tadi sama beliau ya Ustadz ya di Komal tadi. Gurunda. Iya tadi makanya pas ditelepon lagi bernarasi tadi sama Bang Tuma kan. Tadi, makanya nggak diangkat tadi. Gimana? Iya insya Allah Ustadz beliau ini kan ingin menjemput hidayahnya ya kan. Nah mudah-mudahan malam inilah kita syahadatkan beliau. Tapi kan rencana mau ke Bone, dia kan lagi di Kalimantan gitu loh. Nah nanti saya bilang kalau mau nanti di Bone itu yang secara boleh ke masjid yang terbesar. Di sana kan ada ada Bang Dalbo, bisa nuntun ke sana untuk sertifikatnya gitu. Yang penting sekarang dia syahadatnya dulu. Takutnya ya keburu itu kan ini. Silakan Ustaz, mungkin ini ada yang mau dikasih sampaikan sedikit, silakan. Iya, ini atas nama siapa ini? Mohon izin. Mungkin bisa digeser dulu temanya host. Dihapus saja guru. Dihapus. Oke, silakan. Tafadhol Ustaz. Siapa tuh? Ya Bang Om Jos, monitor Bang Om Jos, monitor. Bang Om Jos. Di on cam saja Om Jos, biar enak kita semua. Anggaplah kita ini teman lama yang tidak pernah bertemu. Bang Om Jos monitor. Bentar, dia lagi cuci muka tadi mungkin. Oh. Bang Loding, ini mandi apa gimana sih? Nggak usah mandi. Nggak usah. Nanti setelah ini baru. Setelah ikrar baru nanti kita telepon, nanti saya arahkan. Terus ganti baju. Sabar, nggak usah, yang ada saja. Cari tempat yang signal mantap, open cam, nanti Ustadz bimbing insya Allah. Agim juga sudah hadir ya, Agim, Masya Allah. Ya. Iya, kalau Ustaz kalau bisa telepon Gurunda juga bagus juga kalau bisa hadir beliau. Oh ini maksudnya Gurunda Zuma gitu. Iya, sama Gurunda, kalau bisa. Sama Gurunda nanti saya hubungin nih. Kebetulan kan saya lagi di Komal kan di Komal yang sama. Langsung. Menarik. Sama Gurunda. Iya, Oke, saya coba dulu ya. Iya, boleh. Ya.
Boleh, Udah Masya Allah. fresh. Wih, Gimana Bang? keren. Tapi biasanya malah ini yang paling biasanya ini suruh ke sono biasanya. Ya kalau ya kerja yang penting kan udah disampaikan, kalau nggak mau ya Oke, kita aja siap, lah, siap. ya kan? Gampang lah itu Ustaz ya. Ya sabar teman-teman, dibantu di tap-tap dulu, di tap-tap ya. Lop-lop oren teman-teman ya. Mohon izin Bang Andi motong, mohon izin Bang Andi. Ini ada yang mau syahadat di komannya Pastor Rodim. Kira-kira Bang Zuma bisa nggak menghadiri ke situ untuk mensyahadatkan? Oh, ya udah makanya saya izin dulu, barangkali guru ndak mau gitu. Oke. Iya ini udah di. Oke, siap. Kencangkan lagi tap-tapnya teman-teman, kencangkan lagi tap-tapnya. Bang Zumannya nggak monitor kata Bang Handi. Oh ya udahlah. Suruh itu. Ya udah kita aja lah. Gampang kok ya. Yang penting kita udah sampaikan kan, kita menghargai beliau ya sebagai ini juga ya. Kita juga gitu aja sih ya. Lanjut Ustaz. Kapan dulu Ustaz open cam, kalau enggak kita turunkan. Benar di sini harus open cam. Jahat. Harus tegas. Makasih Bang Yu, Masya Allah. Makasih. Ini kan. Silakan. Ini mau langsung syahadat apa gimana ini? Mau langsung. Digedein bareng aja sama yang bersyahadat. Nah, sip. Bang Om Jos, saya pengen nanya-nanya dulu ya Bang Om Jos. Ya, silakan. Iya, Nanya dulu, ngobrol-ngobrol dulu. Ini Bang Om Jos. Bang Om Jos ini dari daerah mana Bang Om Jos? Kalimantan Timur Bang. Kalimantan. Udah punya istri? Udah. Alhamdulillah. Oh, ini mualafnya sama istri apa sendirian dulu? Gimana? Kalau istri udah Muslim Bang. Oh, istri udah Muslim. Ya. Tapi KTP-nya udah di ini? Belum. Udah. Siapa Bang? Oh ya. Ini. Kalau KTP belum. Oh belum. Iya. Gini Bang Om Jos, apa yang membuat Anda itu tertarik ke Islam? Apa yang ini menyentuh gitu? Mungkin dari faktor keluarga Bang. Dari Faktor keluarga. ya anak istri ya. Oh, tapi benar-benar ini di KTP atau sebelumnya benar-benar Kristen gitu? Masih Bang. Bukan Islam. Oh iya. Ada. Oh, ada di rumah Wah. Ini di rumah. Nomornya sudah ada sama Pastor Roding Ustaz. Ya, Oke, udah siap, aman. siap. Ya. Oke. Ya gini, saya tegaskan lagi buat Bang Om Jos, menjadi seorang mualaf itu bukan menjamin Anda itu kaya, bukan menjamin Anda itu kemudian jadi berpangkat tinggi, kemudian berhidup mewah, bukan. Menjadi seorang mualaf adalah orang yang berserah diri, orang yang berpasrah diri kepada Tuhan yang Esa. Ya, itu perlu diingat. Menjadi seorang muslim, menjadi seorang mualaf itu bukan berarti suatu jaminan kekayaan dan sebagainya macam, bukan ya. Tetapi menjadi seorang mualaf adalah jaminan keselamatan dunia akhirat. Itu Bang Om Jos ya. Perlu dipahami ya. Gitu. Kalau menurut aku Bang, aku sudah kaya Bang. Oh Masya Allah. Itu. Nah, yang pasti Bang Om Jos ini nggak ada paksaan ya. Nanti jangan-jangan dipaksa nih ya Kang Loading nih. Jangan-jangan DM-nya, woi kamu masuk Islam. Iya. Nggak dipaksa nggak? Jangan-jangan papi nih, menarik nih. Jangan-jangan papi nih yang maksa ini. Ya ini berdua. Gak ada paksaan ya. Benar-benar tulus ikhlas ya. Dari hati sendiri ya.
Tidak ada paksaan sama sekali karena gini, sesuatu yang dipaksakan itu akan berakhir dengan hal yang buruk gitu loh. Karena apa di dalam Islam itu bahwasanya apa fisil mikafah. Kita ketika masuk Islam itu keseluruhan. Bahwasanya di dalam Islam banyak aturan-aturan walaupun yang pokok sebenarnya yang pokok itu nggak banyak. Setelah membaca syahadat cuma 4 loh. Yang 4 yang satu juga ini kalau mampu. Yang satu ini kalau mampu, yang 3 ini cuma 3 saja yang pokoknya aja, yaitu sholat, kemudian zakat dan puasa. Ini yang pokoknya. Orang kan ini apa namanya, semua itu kadang-kadang wah Islam banyak aturan. Tapi kesimpulannya aturan yang ada di dalam Islam semuanya itu adalah untuk memuliakan manusia itu sendiri. Ketika kita mengikuti aturan di dalam Islam itu bukan untuk merendahkan, tetapi untuk memuliakan semua sendi. Segala sesuatu yang ada di dalam Islam itu adalah untuk kebaikan, untuk kemuliaan manusia itu sendiri. Itu Bang, ya. Contoh misalkan ketika kita mau sholat harus dibersihkan dulu, bersuci dulu, dan itu hal yang bagus. Ketika berdagang kita harus jujur, tidak boleh melebihi timbangan. Itu juga akan apa namanya akhirnya dengan orang itu tidak zalim. Itu di dalam Islam. Semua aturan itu semuanya adalah berimbas kebaikan. Itu. Jadi sekali lagi tidak ada paksaan ya. Ya teman-teman harus sabar ya. Teman-teman harus sabar. Kalau hidayah itu nggak kemana ya. Kita harus sabar, kita harus meyakinkan gitu ya. Jangan sampai seperti yang terjadi gitu. Kita harus ini. Ini jadi tidak ada paksaan ya, sekali lagi ya Bang Om Jos ya. Silakan. Oke. Jadi kita mulai ya. Bentar Kita dulu. mulai, udah siap? Bentar. Gimana? Ada yang mau dikatakan silakan. Iya. Ini janjinya gimana itu? Harus ini malam ke Oh ya terserah gimana. ini malam ya? Ya gini. Papi Gembala sama Pastor Rodi Bang, gimana? kalau bisa ini malam Bang, disegerakan. Iya, Jemput, kalau bisa Bang. langsung. Jemput. Iya. Masalah yang nanti namanya ke depannya hidayah. gampang. Oke. Yang namanya hidayah itu seperti ini ya Bangku. Hidayah itu seperti hidangan yang siap saji di meja makan. Ketika Anda dalam keadaan lapar, kira-kira makanan itu harus Anda raih atau didiamkan kalau perut Anda ingin kenyang? Ya. Siap. Gimana? Siap. Itu. Kemudian itu yang pertama. Kemudian yang kedua, andai kata Anda benar-benar sudah tekad, udah teguh dan udah yakin, kita tidak tahu umur itu sampai kapan. Iya kan? Kita tidak tahu kan? Apakah besok masih kita bisa melihat matahari terbit? Belum tentu. Apakah besok kita masih melihat bintang gemintang? Belum tentu. Itulah, maka kesempatan ini harus digunakan. Belum tentu ada kesempatan yang kedua. Belum tentu Allah memberikan kesempatan yang kedua ketika Anda melewati itu. Jadi saya katakan lagi, saya yakinkan lagi, dan saya tegaskan lagi, apakah Anda sudah yakin dengan Islam? Ya. Apakah Anda sudah yakin bahwasanya Tuhan itu Allah Subhanahu wa taala satu-satunya? Yes. Apakah Anda yakin bahwasanya baginda Nabi Muhammad SAW itu adalah Nabi dan Rasul untuk kita semua? Sudah yakin? Tidak ada paksaan, tidak ada keraguan. Oke. Nah, konsekuensinya ketika Anda masuk Islam harus mengikuti aturan Islam. Itu konsekuensinya. Sholat 5 waktu, harus bangun pagi-pagi. Gimana? Udah yakin? Udah teguh? Tidak goyah? Insya Allah. Oke. Yaudah kalau udah ini, ya. Jadi kita ini saja ya, mulai saja ya Pia. Boleh. Pakai kopi Nggak apa-apa. Ada? Iya, Nggak apa-apa lah. Ya nggak apa-apa. Oke teman-teman, ya Soalnya alhamdulillah. ini ada. Oh pakai aja, silakan, kalau ada pakai silakan. Masya Allah. Pakai aja Bang. Ya, suara saya ini nggak keras nggak suara saya? Ini dari Aman mertua. nggak? Ini dari mertua. Suara aman ya? Iya. Suara saya aman ya? Aman. Oke. Aman. Oke teman-teman, kita bareng-bareng menyaksikan kita bareng-bareng menyaksikan apa namanya ritual syahadat. Ya alhamdulillah Bang Om Dos ini memutuskan untuk Pakai login sarung. atau masuk
sebagai muslim ya, sebagai mu'alaf ya. Nggak kelihatan kok Bang, nggak kelihatan, aman kok. Ya. Oke, angkat tangan satu jari, Ini bang, angkat tangannya. Iya, ini. nanti ikuti saya ya, ikuti yang saya ucapkan ya. Bismillah. Bismillah. Ar-Rahman. 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 Ulangi lagi. Bismillah. Bismillah. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Ar-Rahim. Ashhadu Ashhadu alla Allah ilaha ilaha illallah illallah illallah. illallah. Ulangi ya. Ya. Ashhadu Ashhadu alla Allah ilaha ilaha illallah 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 wa ashhadu wa ashhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah Rasulullah Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, kecuali Allah, dan aku bersaksi dan aku bersaksi bahwa bahwa Muhammad Muhammad adalah utusan adalah utusan Rasulullah. Rasulullah. Oke, sah? Sah. Sah ya? Masya Allah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Sebelumnya agama apa? Sebelumnya agama apa? Abangku. Sebelumnya. Kristen Agama lah apa? Ustaz. Kristen. Kristen. Ya. Oke, ikuti sekali lagi. Ini Bang Om Jos, ikuti sekali lagi. Bang Om Jos, ikuti sekali lagi Bang Om Jos. Sabar. Masya Allah. Hidayah ya Allah. Hidayah ya Allah. Oke, Om Jos, monitor, Om Jos. Om Jos, bisa monitor lagi Om Jos. Masya Allah. Iya, betul. Beliau terharu. Om Jos, oke. Sudah ya, sudah monitor lagi. Coba ikuti sekali lagi. Dan aku bersaksi bahwa Yesus Oh Yesus hanyalah hamba dan utusan Allah. Alhamdulillah, takbir teman-teman. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah. Takbir yang di bawah teman-teman. Allahu Akbar ya Allah. Oke, gimana kita doa dulu supaya ngobrol-ngobrolnya enak atau gimana? Ya, Boleh, doa. boleh sambil dia mungkin apalah ingin apa, kayaknya terharu banget saya. Masya Allah. Oke ya. Ya, silakan. Oke, Bang Om Jos, sambil aminkan ya Bang Om Jos. Kita akan berdoa kepada Allah supaya Bang Om Jos dan semua selalu mendapatkan ketetapan iman dan Islam. Amin ya. Ucapkan amin ketika saya berdoa ya. Bersama dengan teman-teman yang lain ya. Oke teman-teman, kita berdoa bareng-bareng ya. Kita aminkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa syafi'ina wa karimina wa habibina wa tukhrina wa maulana Muhammad wa radiyallahu ta'ala an sadatina rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin hamdan na'imin, hamdan yuwafin ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma Rabbana afrigh 'alaina sabra wa tawaffana muslimin. Rabbana afrigh 'alaina sabra wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. 'Ala Allahi tawakkalna. Rabbana la taj'alna fitnatan liqaumil zalimin wa najjina bi rahmatika minal qaumil kafirin. Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru waghfir lana Rabbana innaka antal azizul hakim. Allahumma Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Allahumma ya muqallibal qulub, Allahumma ya muqallibal qulub, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika. Allahumma ya musarrifal qulub, Allahumma ya musarrifal qulub, Allahumma ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atika. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu multabisan 'alaina fanadil waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Allahumma iftah lana abwabal khair wa abwabal barakah wa abwaban ni'mah wa abwabar rizqi wa abwabal quwwah wa abwabas sihhah wa abwabas salamah wa abwabal afiyah wa abwabal jannah. Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa azabil akhirah wasrif 'anna bihaqqil qur'anil azim wa nabiyyikal karim syarrad dunya wa azabal akhirah. Ghafarallahu lana wa lahum birahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Waliwalidayna amin. Takbir teman-teman. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Izin sedikit, saya masuk sedikit Ustadz Tafadol, karena ada juga beberapa permintaan dari netizen, karena kita meyakini bahwa orang-orang yang baru menjemput hidayahnya ini
itu ijabah ya, walau bisawab. Tapi menurut keyakinan kita Ustaz, orang-orang yang baru menjemput hidayah itu akan ijabah langsung tembus katanya ini dari di langit ketujuh katanya. Mungkin gitu, mungkin ada saudara kita di bawah yang mungkin lagi sedang sakit atau yang lagi dalam menjalankan bisnisnya supaya lancar bisa diaminkan oleh beliau. Tafadhol Ustaz. Mungkin begitu ya untuk saudara-saudara kita juga di bawah dan kita juga di atas, biar diberi kesehatan dan kelancaran rezeki. Mungkin dalam bahasa Indonesia saja supaya beliau paham mungkin Ustaz. Biar beliau aminkan. Tafadhol. Ini Bang Om Jos sekarang itu sudah kembali suci ya. Fitrahnya kembali lagi seperti halnya bayi yang baru lahir. Seperti halnya di dalam Islam itu kullu mauludin yuladu alal fitrah. Bahwasanya manusia itu pada hakikatnya dilahirkan dalam kondisi suci, dan ketika abang menentukan menjadi mualaf kemudian mengucapkan 2 kalimat syahadat itu seperti bayi yang baru lahir. Dan para netizen teman-teman yang di bawah yang begitu semangat dalam support meminta didoakan. Silakan doakan kami Bang Om Jos, doakan teman-teman yang di bawah. Silakan Bang Om Jos dengan bahasa Indonesia. Silakan Bang Om Jos. Iya. Jadi untuk seperti ini Bang Jos, ini kan kita sudah sama-sama bersaudara. Jadi di dalam Islam itu Bang, saudara-saudara kita di bawah itu adalah juga saudara-saudara Bang Om Jos sekarang. Jadi beliau-beliau terkadang meminta dilancarkan rezekinya, ya kan, dilancarkan urusannya untuk teman-teman di bawah ya. Kalau ada keluarga yang sakit, mohon diangkat penyakitnya oleh Allah ya, seperti itu kira-kira Bang Jos ya. Jadi nanti teman-teman di bawah itu editisan ya, mungkin begitu ya Bang Jos ya. Silakan. Ya, silakan Bang Om Jos, doakan kami semua dan netizen yang di bawah. Silakan. Bisa diwakilkan Bang? Atau diaminkan aja Ustaz, nanti diaminkan saja. Oke. Mungkin begitu ya. Oke, minta diaminkan saja ya. Mungkin Bang Om Jos ini sangat terharu ya teman-teman, sehingga beliau tidak bisa mengucapkan kata-kata. Ya gini, minta aminkan ya ketika saya mengucapkan ya Bang Om Jos. Aminkan Bang Om Jos, mudah-mudahan teman-teman yang di bawah semua ya selalu dalam lindungan Allah. Bang Om Jos aminkan ya. Ya, mudah-mudahan ya bagi saudara-saudara kita yang sedang mengalami derita sakit apapun, mudah-mudahan cepat disembuhkan oleh Allah, cepat dipulihkan kembali ya. Mudah-mudahan ya. Amin. Bang Om Jos, dan mudah-mudahan buat teman-teman juga dilancarkan segala urusannya, segala aktivitasnya, dan juga mudah-mudahan cita-citanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimudahkan segala urusan baik di dunia maupun di akhirat ya. Buat yang belum dapat jodoh juga mudah-mudahan cepat dapat jodoh. Yang sudah jodoh ya kalau mau tambah aja lagi kan. Nambah aja kalau mampu ya. Iya. Mampu gitu. Tadi saya menyimak gini teman-teman gini ya. Jadi yang penting itu poinnya ya dalam penerjemahan ya, mungkin kadang dibalik utusan atau Rasulullah dulu sebenarnya itu nggak ada masalah ya teman-teman ya, karena itu adalah terjemahan, karena substansinya sudah dapat gitu teman-teman. Karena yang menjadi poin utama adalah kalimat syahadatnya, itu 2 kalimat syahadatnya. Nah kalau arti itu yang penting dipahami itu teman-teman ya. Contoh seperti halnya di situ tidak ada kalimat bahwasanya tidak ada yang berhak disembah, kan tidak ada kata-kata di situ. Nah yang penting substansinya memahami itu teman-teman ya. Ya apakah karena saya gugup atau terburu-buru, ya kadang juga bahwasanya tanpa adanya utusan, karena Rasul itu udah utusan artinya. Bahwasanya Muhammad Rasulullah itu udah utusan, Muhammad utusan Allah, ada yang diulang, Muhammad Rasul utusan Allah, ada yang diulang, tapi substansinya sama teman-teman gitu ya. Itu. Jadi itu kan arti. Jadi arti itu yang penting konteksnya sama konteksnya gitu teman-teman ya. Itulah kerennya bahasa Arab, itu kerennya bahasa Arab di situ ya. Itu. Tapi teks originalnya nggak berubah, tetap kalimat syahadat itu ya
asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah gitu. Tapi penyampaian dalam bahasa lain, apakah bahasa Inggris, saya kan ahli bahasa Mandarin nih sama ahli bahasa alam barzah ya. Maka penyampaiannya tentu berbeda gitu. Gitu ya. Gitu jadi. Satu yang kekurangan yang Kayaknya tentu berbeda gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Kang Dito ada mau masukan-masukan buat beliau. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah. warahmatullahi wabarakatuh. Saya tebak ini yang mu'alaf ini Om Jos ini. Lah udah ada namanya. masa saya ini beli. Saya menyampaikan begini, selamat datang di Islam. Jadi pengikraran itu tandanya kita bersaksi, kita membuat statement kepada orang kalau perlu di seluruh dunia ini. Saya percaya, saya bersaksi tidak ada sesembahan lain, hanya Allah yang saya sembah. Dan saya bersaksi bahwa saya akan menjadi umat Nabi Muhammad. Aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, supaya kelak nanti di akhirat Nabi Muhammad ini yang menjadi saksi kita, menjadi umatnya. Itu poinnya. Tapi kalau yang dilakukan oleh orang yang menipu, hanya ingin supaya mempelajari Islam hanya sementara, tidak kafah, itu akan kelihatan. Maka saya sambil mengambilkan satu dalil di dalam kitab saudara yang sebelumnya. Ini akan menjadi tampolan keras. Kalau orang sudah meninggalkan Kristen, ingin menjadi orang Kristen lagi, terlibat di dalamnya, itu ibarat kata, ini anti rungkat kan? Gas. Jadi kalau Aman ini. Mau bom juga aman kan gitu. Jadi kalau ada orang Kristen keluar dari Kristen dan kembali ke dalamnya atau masuk kembali ke Kristen, seperti halnya ibarat anjing yang kembali ke muntahannya dan babi kembali mandi ke kubangannya. Ini Bible ya. 2 Petrus pasal 2 dari nomor 20 sampai nomor 22. ya 2 Petrus, Bang. Iya. Jadi mudah-mudahan saudara Om Jos istiqomah belajar di dalam Islam. Anda menjadikan kami semuanya bertanggung jawab kalau memang Anda murni diberikan hidayah oleh Allah tanpa ada paksaan untuk memeluk agama Islam, melainkan karena kebenaran, percaya menjadi umat Rasulullah, sama seperti saya atau para mukallaf yang lain yang sudah tidak ada bedanya dengan umat Islam yang sejak dari lahir. Bedanya adalah yang orang Islam sejak lahir itu mungkin dia tidak merasa diazani ke telinga kanan, diberikan iqamah di sebelah kiri pada saat dilahirkan. Tapi kita enggak. Kita yang memang disesatkan oleh keluarga besar yang dilahirkan di kekristenan. Tetapi alhamdulillah, pada saat kita mengucapkan 2 kalimat syahadat ini, janji Allah itu benar. So habis-habisnya dosa kita diampuni oleh Allah. Seperti saudara Om Jos kembali ke menjadi bayi. Jadi sudah tidak berdosa lagi. Justru kami-kami ini orang mukallaf yang mungkin banyak berdiskusi dengan orang-orang Kristen, membuat dosa lagi tidak disengaja, doakan kami. Mungkin sedikit banyak Om Jos mendengarkan diskusi lintas agama, banyak dakwah kebenaran Islam dari kami, bisa mendoakan kami, memohonkan ampun kepada Allah. Hanya itu satu-satunya jalan kami, para mukallaf. Dan kami juga meyakini istighfar kami, doa di dalam sholat kami sebelum tahiyat akhir, sebelum sujud yang terakhir, iktidal,
Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Kami meyakini, ampunilah hamba ya Allah. Namun kami juga tahu hikmah orang yang menerima Islam baru melakukan persaksian, baru menyatakan kepada seluruh dunia, aku Islam, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Izinkan saya meminta doa Anda. Berikan kami konsistensi, berikan kami support semangat, serta lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kami yakin bahwa para mujahidin, Amin. selalu Allah lindungi. Namun, doa-doa yang lain mungkin kami nitipkan kepada akhi yang baru masuk, selamat datang di Islam. Belajarlah Islam secara hafal. Orang Islam pedoman sucinya adalah ayat suci Al-Quran dan As-Sunnah. Mulailah belajar bisa membaca Al-Quran. Karena Al-Quran adalah bacaan yang sangat mulia. Wallahu ta'ala bishawab. Masya Allah. Selamat datang saudaraku. Itu saja dari saya. Masya Allah. Warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda. Tapi Om Jos ini udah ini belum? Udah dipotong belum kuluk? Dari tadi saya ngoceh ini ternyata saya mute. Ya salah. Ya salah. Gini, saya mau bertanya sama Kang Dito. Ini kan banyak tudingan-tudingan saudara-saudara kita Kristen. Ketika kita hijrah ke Islam, kita itu meninggalkan Yesus. Itu benar nggak sih Kang Dito? Anda kan pernah di Kristen nih, lalu hijrah ke Islam. Apakah benar ini tudingan-tudingan seperti ini Kang Dito? Tafadhol Ustaz. Ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Jadi kebanyakan orang itu minim literasi ya. Minim literasi. Kalau orang yang kelahiran tahun 60-an, 70-an, 80-an, pasti Bible itu tahu kalau di dalam Bible itu adalah namanya baginda Isa alaihissalam. Namanya adalah namanya Nabi Isa alaihissalam. Lalu kenapa hilang? Karena kita umat Islam pada waktu itu meminta kepada kementerian, meminta kepada LAI, kita yang menginginkan nama Nabi Isa itu keluar dari Bible. Kenapa? Dalam kalender disebutkan Nabi Isa alaihissalam baginda kita tidak wafat, tapi di kalender dikatakan hari wafatnya Isa al-Masih. Apakah umat Islam mengamini? Apakah umat Islam menerima Nabi Isa alaihissalam wafat? Belum. Beliau masih hidup sampai saat ini. Diangkat kehadirannya dengan jasadnya. Itu jadi pemahaman kalau orang punya ilmu, punya wawasan, maka melihat baginda Isa alaihissalam adalah melihat Yesus di dalam Bible saat ini. Karena Bible yang saat itu adalah Isa alaihissalam, Isa al-Masih. Gerejanya masih berdiri tegak di beberapa kota-kota. Dan kita tidak pungkiri juga bahwa Yesus yang saat ini dikenal, Yesus, dan Nabi Isa alaihissalam dari satu-satunya perempuan suci yang dimuliakan oleh Allah dijadikan dalam surah di dalam Al-Quran, surah Maryam. Satu perempuan, yaitu Bunda Maryam, Siti Maryam kalau kita kenal dalam Islam. Nah, pada saat kita membaca ayat suci Al-Quran yang katanya tidak paham artinya, dengarkan saya bacakan ayat suci Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Qala inni abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya wa baron biwalidati wa lam yaj'alni jabbaron syakiya. Sadaqallahul adzim. Itu adalah Nabi Isa alaihissalam. Dalam buayan beliau mengatakan untuk melindungi maminya.
dari hinaan kaumnya. Ya ukhta Harun, bukan ibunya yang dalam masa kondisi sezaman dengan Nabi Harun. Itu manusia manapun, perempuan manapun, kalau tidak diberikan mujizat, ini termasuk mujizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Nabi Isa pada saat dibuayan dan malaikat mengatakan kepada bundanya, berpuasa berbicara. Jadi pada waktu orang-orang Yahudi itu bertanya kepada Bunda Maryam, ya ukhta Harun, kenapa kamu berzina, bla bla bla. Lalu Bunda Maryam hanya menunjuk kepada anaknya. Dan disitulah perkataan itu yang diabadikan di dalam Al-Quran. Aku ini hamba Allah. Aku diberikan kitab ketetapan. Dan aku dijadikan nabi. Kenapa semuanya terdiam? Dan tidak ada orang Yahudi dapat mengatakan bahwa Maryam itu bertunangan dengan Pak Yusuf. Ini indahnya Al-Quran yang dari yang maha mengetahui. Segala apapun yang disembunyikan di muka bumi ini, Allah Tuhan yang maha mengetahui, memberikan pengetahuannya untuk kita. Hak katakan hak, batil katakan batil. Kalau Nabi Isa alaihissalam, maka ini mujizatnya yang pertama kali. Usia bayi masih dalam tuayan bisa memberikan counter subhat yang dibawa oleh kaumnya, Bani Israel. Jadi kalau untuk tadi pertanyaan gembala sidang, keyakinan para mu'allaf dibuat menangis setelah membaca Al-Quran dan memahami makna-maknanya. Dibuat menangis. Bagaimana tidak menangis? Kalau teman-teman bisa perhatikan dalam surah Al-Maidah ayat 116. Bagaimana baginda Isa alaihissalam dimintain pertanggungjawaban oleh Allah. Ya Isa ibnu Maryam, apakah engkau yang mengajarkan kepada umatmu untuk menuhankan kamu dan ibumu? Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Jadi Islam komplit tentang apa yang dirahasiakan oleh nenek moyang kita di zaman dahulu, yang tidak mengerti di Indonesia tidak diturunkan Nabi, tetapi datangnya Nabi Muhammad. Banyak manusia yang tidak mengetahui. Surah Saba ayat 28. Nabi Muhammad ini untuk seluruh umat manusia. Nabi Muhammad ini untuk seluruh umat manusia, tetapi banyak manusia yang tidak mengetahui. Sekarang Jos mengetahui Nabi Muhammad untuk kita manusia, bahkan untuk rahmatan lil alamin. Maka terimalah hidayah itu bukan hanya karena sesuatu, tetapi karena Allah Ta'ala sudah memberikan hidayahnya bagi manusia yang hafal. Itu jawaban saya, Bang Gembala. Allah. Masya Allah. Jadi poin yang saya dapat tadi dari wejangan dari Kang Dito, yang seorang mukallaf juga, mualaf tapi sudah lama ya, Om Jos. Beliau ini sangat saya belajar banget dari beliau tentang Bible itu sendiri, bagaimana kisah-kisah Yesus di dalam Bible, lalu dikomparasi dengan Al-Quran. Nah makanya lebih memperkuat iman saya bahwa memang ketika kita menjemput hidayah dan masuk ke dalam Islam, maka kita secara otomatis memuliakan baginda Jesus Christ. Itu poinnya, Bang. Karena Islam itu tidak meyakini bahwa ada seorang nabi yang sangat dimuliakan oleh Allah yang dipaku, salib begitu sangat menyedihkan. Nauzubillah min zalik. Mungkin begitu ya. Dari saya kita kembali ke Pastor Dik. Tafadhol Ustaz, atau mungkin Ustaz Jun atau Ustaz Gembala Mualaf, silakan, mungkin ada ini. Sebelum kita kembali ke Ustaz Miftah. Tafadhol Ustaz Gembala Mualaf, silakan. Iya, cuman memberi kata-kata aja, semoga Bang Om Jos istiqomah dalam Islam, dan juga semoga dengan datangnya masuknya ke Islam
Bang Om Jos tetap lebih taat kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu aja Amin. gembala sidang. Masya Allah. Amin. Masya Allah. Jelas banget sih, jelas ini ceramah Luar singkat. biasa, Luar biasa luar ini. biasa. Di Gembala Mualaf luar biasa. Istimewa, luar biasa. Dari Akhi Jun, makasih Akhi Jun untuk Makasih. Kepada Ustaz Jun, mungkin ada juga sedikit tambah 100 atau apalah, gampang lah itu. Kepada Ustaz. Ya, yang penting ini setelah ini, tadi saya nanya belum ya, udah sunat belum? Sudah. Oh, udah. Udah punya 2. Hah? Maksudnya disunat 2 kali? Enggak, sudah sun. Oh, Sudah. kirain disunat 2 kali. Ya, Ini, jadi Papi, gimana kesimpulannya nih? gini. Ini gimana jadi? Mana? Ini jadi masalah ini Bang, Papi Gembala Pastor Iya. Roding. Kenapa? Ini kan aku sendiri nih. Ya, bini ada gimana suruh meyakinkan bahwa aku sudah Bisa ditelepon nggak Bang? Ada handphone lagi satu nggak Bang? nggak aktif HP-nya, ada ini cuma nggak aktif HP-nya ini. Oh, nanti kan ada rekamannya sama Pastor Roding, nanti dikirimkan. Gampang kok itu. Boleh. Kan di Iya, Pastor boleh. Roding Ada Kirim ya, Bang. rekamannya. ada rekamannya dikirim ke Abang. Iya, Gampang supaya kok ya. bisa meyakinkan. Ya. Jadi ini nanti langkah berikutnya, sekarang abang udah muslim, ahlan wa sahlan ya fil Islam. Nah kayak gini, nanti mandi wajib ya. Mandi wajib itu kayak gini, semua itu dibasahin ya, semua dibasahin, niatnya bahasa Indonesia saja. Bahwasanya saya niat mandi besar ya, mandi besar atau mandi junub untuk menghilangkan hadas besar, fardu karena Allah, wajib karena Allah, udah kayak gitu aja ya. Jadi dibasahin semua tuh dari ujung rambut, sampai ke kaki, di sela-selanya itu sela-selanya digosokin ya, di semuanya ya, pokoknya supaya rata ya, supaya rata air itu ke semua sela-selanya itu ya. Bacaannya gimana Bang? Tadi niatnya kayak gitu aja, saya niat mandi wajib gitu ya. Karena Mandi Allah, jinabah, udah itu aja mungkin ya. Ustaz. Ya, mandi wajib untuk menghilangkan hadas besar gitu aja. Singkat aja. Saya niat mandi wajib untuk menghilangkan hadas besar karena Allah, fardu karena Allah. Ya, kayak gitu aja. Saya niat mandi wajib untuk menghilangkan hadas besar. Untuk menghilangkan hadas besar. Wajib karena Allah. Oh ya. Ya. Itu aja. Nanti bisa di googling Niat lagi kan, kalau itulah gampang bisa, lah itu. ya. Nanti tinggal di WA sama Bang Loding, ya gampang lah itu, tinggal itu sangat mudah lah itu Bang ya. Habis ini nanti kan. Nah, saran saya kalau memang istri ragu, besok datangi istri, ajak ke masjid terdekat, abang boleh di situ aja nggak apa-apa supaya disaksikan juga istri dan orang-orang lingkungan seputar Anda kan gitu ya. Seumpamanya di rumah istri sana kan ada masjid yang terdekat, ada waktu ke sana, lalu minta tuntun abang sama istri ke masjid itu. Nggak apa-apa supaya orang-orang di sekitar kita juga tahu Bang bahwa sekarang Om Jos ini sudah memeluk Islam begitu Bang. Karena lingkungan juga harus tahu. Takutnya nanti ada apa-apa, abang masuk peti jadinya berantem sama keluarga. Banyak yang begitu Bang. Banyak Bang. Ya. Apalagi mungkin KTP abang masih Kristen kan? Ya. Ya itu. Ya kalau besok sempat sama istri kan, datangilah ke rumah istri bahwa antar saya ke masjid, saya mau syahadat kalau kamu meragukan. Supaya itu tadi, saya ulang lagi, orang-orang di lingkungan kita tahu bahwa kita sudah memeluk Islam. Begitu Abang. Ya. Boleh? Terus jadi ini nanti kalau kan ini mau pulang ke Sulawesi gitu. Di sana lagi aja nanti, gampang kok Bang. Jadi syahadat itu kalau sholat bisa 5 kali sehari, kita nggak apa-apa. Dibaca terus. Pada sholat itu kan dibaca terus Bang. Iya, di dalam sholat itu. Ya. Maka gini, yang penting-penting dulu ya, nanti belajar sholat yang benar, belajar wudhu ya, sama ustadz setempat atau hubungi Kang Loding, mungkin barangkali peluangkan waktu bertanya-tanya, kan ada WA gimana nih cara sholat
gimana cara wudhu gitu sambil belajar di ustadz yang di setempat gitu ya. Dan itu luangkan waktu untuk belajar Al-Quran ya. Iya. Luangkan waktu belajar Al-Quran, jangan malas itu ya, supaya bacaan-bacaan di dalam sholat itu benar gitu ya. Itu nanti belajar wudhu, belajar bersuci, belajar sholat. Nah, terus saya kan nggak bisa baca-baca, ya jamaah ngikutin aja. Ikutin aja imam yang ada gitu. Imam ruku, ikut ruku, imam sujud, ikut sujud gitu ya. Kalau belum bisa baca, sambil belajar. Yang penting itu luangkan waktu ya, luangkan waktu untuk belajar. Jangan menunggu waktu luang ya. Kalau menunggu waktu luang kita itu sibuk terus, apalagi zamannya TikTok ya. Bangun tidur TikTok, mau tidur TikTok, pulang kerja TikTok. Ya kan seluruh TikTok terus. Maka luangkan waktu untuk belajar. Belajar Al-Quran, belajar sholat yang benar. Jangan menunggu waktu luang ya. Ya Bangku ya. Karena sholat ini adalah as-sholatu imaduddin. Sholat ini adalah tiangnya agama. Umpamanya gini loh. Kalau misalkan abang nih punya bangunan rumah nih. Kalau misalkan tuh tiangnya roboh, tiangnya kropos, kira-kira ambruk enggak? Iya kan? Nah sholat ini adalah tiangnya. Maka tiangnya harus kokoh supaya bangunan itu tetap berdiri tegak. Gitu. Itu saja silakan, tapi yang lain Kang Pastor Rodi. Ya mungkin Silakan Bang Jun. Bang Jun. Bang Jun mungkin ada Bang yang Jun. mau ditanya, mau digoyang Masih atau Bang Jun. Cukup. Udah komplit kayaknya dari gurunda kita. Iya, nanti kalau di Bone, Bang Jos, Iya. kan ada mertua, gitu kan? Iya. Iya. Nah, supaya nanti bisa ada sertifikasinya, itu kan di KUA bisa, di KUA juga bisa, atau ke masjid terbesar ke sana. Kan ada tuh masjid Bone yang besar, ke situ Iya, aja iya. Bang. Langsung minta sertifikatnya dan disyaratkan lagi di Oh situ. iya. Satu lagi Gampang kok nih. ya. Ya. Satu lagi, ini kan istri kan sudah Islam duluan. Iya. Nah ini kan belakangan itu nanti akad baru ya, akad lagi ya. Nanti ke KUA aja minta bahwasanya saya minta akad nikah sama istri karena tidak berbarengan. Kecuali kalau berbarengan ya syahadatnya itu tidak perlu mengulang akad nikahnya. Tetapi karena ini tidak berbarengan nanti ke KUA saja minta dibimbing ya. Minta dibimbing untuk akad nikah. Oh dia akad ulang ya? Iya akad ulang, akad ulang ya. Iya karena nggak berbarengan. Kalau misalkan syahadatnya bareng itu nggak apa-apa, nggak akad ulang juga. Karena ini kan tidak berbarengan. Ya apakah itu istri duluan yang masuk Islam atau suami dulu yang masuk Islam. Tapi kesimpulannya kalau bersyahadatnya itu tidak dalam satu waktu itu harus ada akad baru. Akad nikah hijab kubul, hijab kubul ya. Iya akad nikah. Ya datang aja nanti juga. Ya nanti juga di pihak KUA tahu kok, paham kok. Saya ini mualaf gitu. Istri saya sudah Islam. Nanti juga tahu ke pihak KUA juga. Oh ya minta dibimbing akad nikah. Gitu. Oh izin ya, izin Ustadz. Ini saya langsung ke kasusnya aja kan. Kan beliau kan ini suami istri. Jadi untuk di dalam berhubungan kan selama ini kan melanggar kan. Nah, betul, apakah setelah dia syahadat sekarang, ya kan? Kalau tidak diakadkan lagi, nah bagaimana nanti hukumnya kalau beliau ini berhubungan itu gimana? Zina. Nah, makanya saya bilang gini, Ustaz. Makanya saya bilang gini, akadnya itu kalau dia akad ulang, apakah cukup dengan bagaimana caranya? Harus ada saksi lagi atau bagaimana? Iya, karena nanti di KUA aja. Enggak, kalau dia nanti ke masjid nih. Sabar dulu Bang, saya tanya dulu ya. Nah ini kan dia mau seumpamanya besok atau kapan kan. Nah, dia kan ke tempat istri. Ya kan, ke tempat istrinya. Lalu istri biar ngajak dia ke masjid terdekat gitu loh. Ya, paham Ustaz wajib ya? ada saksi. Di situ ya kan. Nah ini masalah akadnya ini bisa nggak langsung di situ. Tapi saksinya bagaimana Ustaz? Oh iya wajib ada saksi, wajib tetap ada saksi wajib. Oh istrinya? Wajib ada saksi. Iya. Apa namanya? Istri. Enggak itu dari pihak KUA, aja saksinya dari pihak KUA. Kalau mertua yang jadi saksi gimana, Ustaz? Iya mertua itu saksinya. Mertua di Kalimantan apa di Bone?
Masih di yang laki-laki ada. Nggak apa-apa di KUA, nanti pihak KUA yang menjadi saksi. Iya, jadi gini Nggak Ustaz. apa-apa. Jadi gini, ini kan ya takutnya ini kan perjalanan beliau kan ya kita nggak tahu kan seminggu-minggu kalau mau begitu gimana. Makanya Oh, jangan harus dulu, ditahan dulu. Ah, Mau nggak itu. mau ditahan dulu. Itu dulu yang Mau itu. nggak mau ya. Ditahan nggak dulu, mau. mau nggak mau. Mau Kalau- nggak mau ditahan dulu. Nah, kalau mau secepatnya, Iya. besok ajak mertua sekaligus ke masjid, langsung akadkan juga di situ. Gitu, Tan. Iya, mau nggak mau. Jadi ditahan nggak dulu mau. lah, ditahan dulu ya. Atau Gini. diikat dulu deh. Pokoknya itunya diikat dulu. Ya, tapi yang kesimpulannya abang tidak boleh campur dulu ya, karena persyaratannya tidak berbarengan. Jangan bercampur dulu sampai ada akad baru. Akad Gimana Iya. kalau kumpul baru. cuman kalau di masjid aja gimana? Boleh, Nggak boleh. apa-apa, yang penting Nggak ada apa-apa. saksi. Yang Ada penting ada saksi. saksi, nggak apa-apa. Oh. Nanti orang masjid juga tahu kok, takmir masjid juga tahu. Nanti juga dikasih petunjuk kok. Dikasih Nanti juga petunjuk. dikasih petunjuk ya. Takmir masjid pasti ngerti. Besok Nanti juga. bisa. Ya, Ah. atau gini kalau misalkan agak bingung, kalau misalkan sudah di masjid atau di KUA langsung hubungi Kang Loding tapi untuk ini penegasan gitu loh. Ini kemudian minta dibimbing. Ini orang baru mualaf, istrinya Islam dulu, udah Islam, tapi saya baru masuk, minta dibimbing akad baru. Nanti juga ngerti kok, nanti juga paham Pak. Tinggal terang-terangan aja, nggak usah malu-malu. Yang penting terang-terangan, nanti juga dikasih bimbingan kok. Besok sama aku mereka. boleh aku Ya. ke WA Papi Boleh, Gembala. Boleh secepatnya, Boleh, kalau langsung, nggak tahan nggak ya, apa-apa. kalau nggak tahan secepatnya itu lebih bagus sehingga iya. apa, tidak zina gitu loh. Supaya nggak Supaya tidak zina. Gitu. Gitu. Iya. Ya, jadi habis abang akad, siang nih, malam nggak apa-apa. Neng. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Bang. Tapi kalau abang nggak akad kembali, dosa besar abang melakukan zina. Paham Bang ya? Jadi besok, Ya, tahan. Jadi besok kalau ngomong sama istri, berbincang, kalau ada mertua kan masih di Kalimantan juga kan? Iya, Mertua ya? Nah, gampang kok. Rencana barengan ke sana. Ke masjid. Ya, bagus. Kau ke sana ya? Nggak apa-apa. Mualafnya. Oh ya enggak apa-apa. Tapi kalau mau akadnya dulu itu yang penting Bang. Karena kan kadang-kadang Amin nahan, tapi si Amin tahan. Amin nggak tahan Bang. Ini laki-laki normal Bang ya, kecuali abang Iya. tahan. Iya kan, begitu ya. Mungkin ibaratnya kan kalau iman sih mungkin abang sudah teguh, tapi kalau Imin kan belum tentu. Si kan? Imin nggak bisa kemana-mana nanti kan. Nah itu harus akad Bang. Gitu ya. Tahan dulu ya. Tahan dulu itu ujian, mungkin bagian dari ujian Bapak ya. Ujian gitu loh. Tapi kesimpulannya Bapak jangan campur dulu ya. Sampai ada akad baru gitu. Ya. Ini pas Bang Loding aman nggak? Aman. Rokok. Aman. Ini lagi Ya, aman. Kalau gitu Aman. udah. Ya Allah, buangnya hu, jadi Allahu. Jadi sama kayak zikir. Ya, ada lagi yang mungkin mau ditanyakan Bang Jos. Tapi yang penting nanti itu ya, niat-niat apa mandi wajib itu tadi ya. Saya niat untuk mandi besar, untuk menghilangkan hadas besar. Karena Allah. Udah dikirim. Ya. Udah bersahadat teman ini siap. Bang. Ini teman yang di bawah masih nanyakan cepet sahadat. Udah sahadat tadi. Sudah. Udah bersahadatnya udah tadi.